Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Hijacking. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Michael. Dia bekerja sebagai seorang koki di salah satu kapal milik negara Denmark. Namun, Michael mempunyai sedikit masalah pada saat itu, karena dia harus mengabarkan kepada keluarganya bahwa dirinya mempunyai pekerjaan tambahan, sehingga dia tidak dapat pulang tepat waktu. Kini Michael mulai menjalankan pekerjaan seperti biasa, dengan menyuguhkan beberapa makanan dan juga kopi untuk kapten di kapal tersebut. Namun, semua itu tiba-tiba saja berubah drastis. Setelah pemimpin dari perusahaan kapal itu yang bernama Peter mendapatkan sebuah kabar dari asistennya yang bernama Lars, kalau saat ini kapal yang ditumpangi oleh Michael telah keluar dari radar dan tidak terdeteksi di mana keberadaannya. Semua itu terjadi karena telah ada beberapa perompak yang membajak kapal tersebut, sehingga mereka mematikan semua alat komunikasi yang ada di sana. Di sisi lain terlihat Michael dan para kru kapal lainnya, yang kini telah disandra oleh para perompak itu. Di sana Michael diminta untuk menghidangkan beberapa makanan untuk para perompak tersebut. Hal itu tentu saja membuat Michael merasa tertekan, karena dirinya harus memasak sambil diawasi oleh para perompak itu. Pada akhirnya Michael selesai menghidangkan beberapa makanan untuk mereka semua. Kemudian dia diminta kembali masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana di sana ada kapten kapal dan juga salah satu awak kapal yang bernama Jan. Mereka juga diminta untuk tidak melawan sama sekali, dan tidak boleh pergi dari sana apapun alasannya. Semua hal itu membuat mereka semua merasa sangat depresi, karena para perompak itu tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang mencoba untuk melarikan diri. Kini, perusahaan kapal itu mengadakan sebuah pertemuan dengan pihak keluarga para awak kapal. Hal itu bertujuan untuk membuat tenang pihak keluarga kru kapal, dengan meyakinkan kalau mereka semua akan baik-baik saja. Di sana istrinya Michael yang bernama Maria meminta agar pihak perusahaan segera menebus suaminya, dan juga kru kapal lainnya. Karena itulah Peter meminta kepadanya untuk tetap tenang, dan mempercayakan semua kepada perusahaan. Hingga pada suatu hari, Michael diminta untuk bertemu dengan seorang negosiator perompak itu yang bernama Omar. Di sana Omar menjelaskan kepada Michael kalau dirinya bisa membantu mereka semua untuk selamat apabila perusahaan kapal mereka mau menyetujui kesepakatan bersama dirinya. Karena itulah Omar segera meminta kepada Michael untuk meminta uang jaminan sebesar $15 juta kepada perusahaannya. Akan tetapi Peter tidak terlalu menanggapi hal itu, karena dirinya belum mendapatkan persetujuan dari para pejabat lainnya, sehingga membuat Omar cukup kecewa. Setelah itu, terlihat kondisi kapten kapal yang semakin memburuk, karena mereka semua tidak mendapatkan makanan yang cukup, serta kondisi ruangan yang mereka tinggali menjadi semakin kotor. Setelah mereka yang berada di sana, terpaksa buang air karena tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Kemudian Peter kembali bernegosiasi dengan Omar, dengan meminta agar tebusan itu diturunkan menjadi $12 juta. Namun Omar tidak langsung setuju dengan hal itu, dan meminta waktu untuk membicarakannya kepada para perompak itu. Namun, semua usaha perusahaan sama sekali tidak berjalan mulus. Bahkan semuanya masih belum menemukan jalan keluar sampai di hari ke-25. Namun beruntungnya, ada seorang perompak yang bernama Rashid. Dia dengan senang hati mengizinkan Michael dan tahanan lainnya untuk pergi ke toilet. Karena Rashid merasa kalau mereka sudah sangat menderita terkurung di ruangan itu.
Semua itu membuat Rashid dan juga Michael menjadi cukup akrab, sampai mereka menceritakan pengalaman hidup satu sama lain. Di sisi lain, Peter kembali mendapatkan telepon dari Omar, yang berkata kalau pihak perompak setuju dengan tebusan yang Peter minta sebelumnya. Namun bukannya langsung menebusnya, Peter dan para rekannya malah kembali menurunkan angka tebusan mereka, menjadi hanya 5 juta dolar. Dengan alasan kalau mereka sudah tidak terlalu membutuhkan kapal tersebut. Hal itu membuat keadaan di atas kapal menjadi semakin mencekam, apalagi dengan stok makanan yang kini sudah semakin menipis. Karena itulah Michael meminta kepada Rashid untuk mempertemukannya dengan Omar, karena dia akan meminta stok makanan kepada Peter. Namun tentu saja Omar tidak mau melakukan hal itu, sebab dia dan para perompak lainnya belum mendapatkan sedikit uang dari pihak perusahaan Peter. Hey, Omar, Megan. And tell me what you told me. And tell him to pay the fucking money so we can go. Get out! Di sisi lain, Peter lagi-lagi bernegosiasi bersama Omar. Namun dirinya kembali meminta agar uang tebusan dikurangi, menjadi 900 ribu dolar saja. Hal itu tentu saja membuat para kru kapal semakin tidak jelas dengan nasib mereka di sana. Bahkan tidak terasa, penyanderaan mereka telah sampai tepat di waktu 2 bulan. Setelah itu Omar mengizinkan kapten kapal dan kru lainnya untuk pergi keluar kapal, agar mereka dapat merasakan udara segar setelah sekian lama. Karena itulah mereka semua mencoba untuk memancing ikan, agar dapat memenuhi stok makanan mereka yang telah habis. Sehingga mereka semua akhirnya mendapatkan ikan yang cukup banyak, dan membuat mereka merasa senang, karena dapat menghidangkan sebuah makanan dari ikan-ikan tersebut. Setelah itu para perompak beserta Michael mulai membuat sebuah pesta kecil-kecilan, karena mereka sangat senang dengan semua ikan yang telah berhasil ditangkap. Namun tiba-tiba saja Omar meminta Michael untuk menemuinya, sebab Omar dengan senang hati mempersilahkan Michael untuk menghubungi istrinya. Hal itu membuat Michael sangat senang. Namun ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Omar saja, untuk meminta Michael berkata kepada Peter agar segera menebus mereka semua yang berada di sana. Karena jika tidak, Omar dan para perompak lainnya tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidup mereka saat itu juga. Namun lagi-lagi Peter memberikan penawaran yang tidak sesuai, yaitu 2 juta dolar. Penawaran itu membuat Omar dan para perompak lainnya semakin kesal, dan mengancam akan segera menghabisi para kru kapal secepatnya. Setelah penawaran itu belum juga ditemukan titik terang dari penembusan itu, Peter juga menyempatkan diri untuk menemui Maria dan juga putrinya, dan coba menenangkan mereka berdua dengan berkata Michael dan kru lainnya akan segera dibebaskan. Beberapa hari setelah itu Peter lagi-lagi mencoba bernegosiasi dengan pihak perompak. Akan tetapi kali ini ada seorang kerabat Michael yang membantu. Dia juga meminta kepada Peter untuk lebih tegas dalam negosiasi kali ini. Kini Omar kembali tersambung dengan Peter. Dia menjelaskan kalau pihak perompak hanya menginginkan uang, yang tidak jauh dari 5 juta dolar. Namun, lagi-lagi Peter mencoba untuk menego harga itu di angka 2,8 juta dolar. Dan Peter juga bersedia untuk menambah nominal itu, dengan uang pribadinya sebesar 500 ribu dolar. Dan pada akhirnya, pihak perompak beserta Omar setuju dengan nominal itu, setelah Omar memberikan sebuah pesan, yang berisi persetujuan dengan kesepakatan itu. Di keesokan harinya, para kru kapal mulai digiring keluar dari kapal, dibarengi dengan sebuah pesawat yang melintas di sana, sambil menurunkan uang tebusan yang diminta. Dan pilot pesawat itu pun segera menghubungi Peter dan timnya, bahwa uang tebusan itu telah diserahkan. Namun, sialnya sang kapten kapal harus tewas, setelah dirinya berseteru dengan salah satu perompak di sana, yang membuat perompak itu menembak dirinya. Karena itulah Michael segera mengatakan semua kejadian itu kepada Peter. Hal itu pun tentu saja membuat Peter dan timnya merasa kecewa, karena setelah susah payah bernegosiasi, mereka tetap harus kehilangan kapten dari kapal itu. Kini para kru kapal akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Walaupun keluarga dari sang kapten harus menerima kenyataan pahit yang menimpa mereka. Kemudian, film pun berakhir.
Seringkali atasan lebih mementingkan urusan perusahaan ataupun dirinya sendiri dibandingkan dengan para pegawai yang membantu perusahaannya menjadi besar. Tanpa kita sadari, pasti ada banyak sekali teman-teman yang mengalaminya, kan? Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film dari Movie Crop kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah dengerin Mimin cerita sampai akhir. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!